Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, marilah sejenak kita ikuti laporan panitia yang akan disampaikan oleh Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam kepada yang kami hormati Bapak Haji Zainul Rosi MPDI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Yang keempat, Keputusan Dirjen Pendis Nomor 3633 Tahun 2023 tentang pedoman penyelenggaraan madrasah diniyah. Tujuan bahwa pelaksanaan BIMTEK dan penerapan aplikasi ilmu ini bertujuan diantaranya adalah: satu, memberikan pelayanan yang lebih dekat kepada umat tentang bidang keagamaan. Dua, memberikan pelayanan informasi tentang pendidikan keagamaan atau kalau kita kenal dengan istilahnya PD Potret. Yang ketiga, memberikan pelayanan informasi tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Sedangkan yang keempat adalah tersedianya layanan atau front office FO di KUA Kecamatan se-Kabupaten Sumedang. Maka dengan adanya layanan seperti ini, kami membutuhkan di setiap KUA itu ada satu FO front office yang itu punya komitmen melayani. Namanya melayani masyarakat, ya kepala FDT, ya TPQ, ya pondok pesantren, ada yang paham administrasi, ada yang tidak paham. Apalagi melayani masyarakat secara umum yang ingin tahu tentang informasi haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja untuk mempersingkat waktu. Seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Kepala, oleh Bapak Kasih Dinas, bahwasanya aplikasi ini adalah media untuk para petugas FO di KUA di kecamatan dalam upaya untuk melayani masyarakat yang ingin bertanya terkait layanan apa saja yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang. Jadi singkat cerita, aplikasi ini adalah versi aplikasi pusaka yang dikembangkan di Sumeneb. Jadi aplikasi seperti aplikasi pusaka yang digunakan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb saja. Jadi aplikasi ini itu ibarat aplikasi buku panduan untuk para petugas FO, terus pegawai ASN dan non ASN Kementerian Agama. Misalnya ketika para masyarakat itu bertanya kepada ASN atau non ASN kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang. Jadi latar belakang pengembangan aplikasi ini, kita sebagai pegawai kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang itu harusnya tahu setiap layanan yang ada di kantor. Jadi masyarakat itu memandang kita ketika kita sudah menyandang pegawai kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang, semua yang berkaitan dengan layanan kantor Kementerian Agama itu kita dianggap tahu. Jadi mereka itu lebih gampang nanya ke kita daripada mencari informasi sendiri. Nah, aplikasi ini dikembangkan dalam bentuk mobile, berbentuk
versi Android, nanti juga akan dikembangkan versi iOS. Artinya setiap layanan di kantor Kementerian Agama itu kita bisa mengakses kapan saja. Misalnya contoh, kita sedang ditanya tentang pembatalan haji, sedangkan kita kan bukan staf haji, bukan. Jadi nantinya teman-teman penyuluh misalnya nanya, ada yang tanya untuk nikah apa? Saya rasa di KUA itu penyuluh, teman-teman penyuluh di KUA itu ada juga yang nggak tahu gitu. Syarat-syaratnya seperti penyuluh, staf juga sama. Kadang penyuluh itu kadang ada yang nggak tahu, jadi tidak semuanya. Nah, dengan aplikasi ini teman-teman itu bisa menjawab dengan kontekannya yang baik. Untuk dinas, saya rasa layanan saja yang ada di seksi PHU. Untuk di seksi PHU itu kita itu ada 5 layanan. Yang pertama adalah ketika orang mau pendaftaran atau mendaftar haji. Yang kedua yaitu pembatalan yang biasanya sering kita tiap hari pasti ada. Dan pembatalan itu kita bagi 2, ada pembatalan biasa dan pembatalan wafat. Untuk yang ketiga adalah pelimpahan. Pelimpahan itu pun ada pelimpahan sakit permanen dan pelimpahan wafat. Untuk pendaftaran mungkin bapak atau ibu banyak yang masih belum tahu persyaratan apa aja. Jadi nanti ditampilkan di aplikasi ilmu itu syarat pendaftaran itu yaitu adalah KTP, KK, surat nikah atau akte kelahiran atau ijazah SD atau SMP atau SMA. Ijazah S1 kita tidak pakai. Dan datanya itu antara nama, tanggal lahir, KTP, nama, tanggal lahir, terus nama ayah, orang tua, antara KTP, KK dan akte itu harus sama. Jadi misalkan ada masyarakat yang main ke KUA, nanti bisa dilihat kakaknya patokan dengan akte kelahiran.